Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, kreator Bangsal Sari, teman-teman. Nah, begini teman-teman, saya ingin memberikan sebuah tutorial ya, tutorial dasar tentang VBA atau Visual Basic for Application. Nah, yang pasti di sini kalian harus buka yang namanya Excel dulu, teman-teman. Jadi dasarnya kita harus buka Excel dulu ya. Karena apa? VBA itu selalu ada di Microsoft Excel ya. Kita cek Excel ya, sudah. Lalu kita oke, Excel 2010. Nah, di sini teman-teman. Nah, semisal nih punya kalian tidak ada tab ribbon untuk developer ya, atau masih kosong lah, atau sampai view. Nah, itu sebenarnya ada sendiri caranya teman-teman untuk menambahkan menu ribbon developer. Nah, caranya gimana? Kalian ke file ya, lalu kalian ke sini option ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya itu customize ribbon ya. Di sini customize ribbon ini ya. Nah, kemudian kalian ke sini teman-teman, ke main tabs ya. Kan di sini sebenarnya developer tuh nggak ada ya. Misalkan hilang tuh developernya, atau nggak dijentang. Nah, ini kan awalnya itu hilang atau kosong punya kalian. Nah, intinya itu masih belum tercentang teman-teman ya. Ini setelah view, kalian ke file, lalu ke option, di sini customize ribbon. Nah, di sini ada yang namanya developer. Nah, gitu teman-teman. Atau semisal developer ini masih kosong, kalian new tab teman-teman ya. Kalian new tab atau new group ya. Kemudian kalian di sini cari yang namanya all comments ya. All comments. Nah, di sini sudah ada semua teman-teman. Developer, kita cari developer itu ada di mana di sini biasanya. Ini urutan dah ya. Bukan developer, apa namanya? Ada oke. Lanjut ke bawah. Developer. Sebentar. Oh, sebentar teman-teman. All comment. Developer, kita cari developer, ada di sini di bawah pokoknya ya. Ini sudah urut data-datanya, ada C masih ya. Developer. Sebentar, kok nggak ada. Kalau kita ke sini, all file, all tabs. All tabs teman-teman ya. Di sini sudah ada. Nah, kalau semisal ini masih kosong tuh ya, atau masih belum ada developer atau belum ditambahkan lah ya. Nah, jadi kalian buat new group atau buat apalah ya. Lalu di sini kalian tambahkan lah developer, di add gitu. Nah, kayak gini teman-teman. Caranya kayak gitu. Tapi ini sudah ada developernya. Kalau semisal kalian pengen nambahkan ya kayak gitu teman-teman caranya. Oke, gimana? Sudah paham? Ya, saya anggap kalian udah paham. Loh, ini kok masih belum muncul ya ini. Ya. Oke, kita cek dulu. Kita cek lagi, masih belum tercentang apa belum? Nah, ini developer. Lalu kita oke. Nah, begitu teman-teman. Ini sudah muncul. Nah, intinya kalau kita mau coding di VBA atau Visual Basic for aplikasi, nah kalian ke developer ya. Kalian juga bisa lewat sini view code ya, ini, atau ke Visual Basic ini. Jadi intinya ini sama saja teman-teman. Kalau semisal kita buka Visual Basic, intinya kita akan disuguhkan tampilan seperti ini. Ini namanya Microsoft Visual Basic for Application atau disingkat VBA ya. Jadi itu teman-teman.
Oke. Misal di close, saya mau buka lewat view code. Nah, jadi kita langsung disuguhkan untuk langsung ke codingannya teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Nah, sebenarnya dasarnya ya, ini masih dasar. Nah, ada cara tersendiri. Ini kan masih di dalam sheet ya. Kalau kita mau menambahkan atau memulai codingan kita ya. Jadi kita itu harus membuat sebuah modul ya, modul awal untuk memulai codingan kita teman-teman. Oke, caranya gimana? Yang pasti kalian harus klik kanan dulu di bagian yang kosong lah ya, kosong. Lalu di sini ada insert. Nah, kalian pilih yang modul ini teman-teman. Intinya itu sama saja tampilannya ya, kosong juga, sama-sama kosong. Tapi yang penting, yang pastinya ya, yang pasti lebih penting, kalian harus siapkan modulnya. Karena apa? Nanti modul ini berfungsi untuk yang mungkin di Excelnya ada tombol kayak gitu teman-teman. Jadi seperti itulah. Oke, jadi di modul. Nah, yang paling dasar di sini, sebelum kita memulai codingan awal ya, jadi kita harus membuat sebuah sub dulu, atau intinya sub awal. Sub awal itu berguna untuk kelas ya. Kalau di Java itu kelasnya kayak gitu teman-teman. Atau intinya itu membuat sebuah fungsi. Nah, fungsi. Misalkan nih, saya ingin membuat awalan sub ya, sub ya. Yang pasti itu diawali dengan kata sub lah ya. Sub. Misalkan di sini adalah belajar teman-teman. Nah, jadi kayak gitu. Sub belajar. Lalu kita enter. Jadi seperti ini teman-teman. Ini sub belajar. Nah, kemudian codingannya itu ada di sini teman-teman. Di bawahnya sub belajar. Kalau semisal ini dasarnya saja ya. Di sini saya menggunakan mungkin pesan ya, atau notifikasi. Berarti di sini kita tambahkan script MSG box. Intinya teman-teman, nah intinya VBA atau VB6 ya, VB6 ya maksud saya. Nah, itu codingannya hampir mirip lah ya, hampir mirip. Yang berbeda adalah ketika kita ingin menginputkan data. Nah, kalau kita ingin menginputkan data ya, itu ditampilkan ke Excel atau database-nya itu Excel. Jadi otomatis langsung tersimpan ke Excel. Kalau VB6 itu kita harus membuat database dulu. Misalkan kita membuat database-nya itu lewat Microsoft Access atau dari SQL kayak gitu teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Oke, kembali ke materi. Nah, di sini sudah ada keterangannya ya. MSG box. Nah, di sini ada prompt, ada buttons, SVB apa ini message box. Nah, sama dengan VB OK only. Ini maksudnya adalah kalau kita membuka message box ya, intinya kita harus pakai petik 2 di awalan untuk ini teman-teman, untuk isinya maksudnya, untuk isi ya. Jadi isinya itu misal halo dunia misal ya. Nah, jadi ini message box untuk halo dunia ya. Intinya menggunakan string message box itu teman-teman. Sorry kalau agak belibet ya. Lanjut, semisal begini. Nah, ini isiannya adalah prompt. Ini maksudnya prompt ya, isinya maksud. Nah, semisal kita pakai koma. Nah, ini maksudnya jenis tombolnya. Misal saya di sini menggunakan VB apa ya? Kita cek dulu. VB information lah ya. Nah, ini teman-teman. Terus misal kita tambahkan VB
VB apa ya, sebentar, VBS no misal ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman penulisannya. Terus biasanya di atas pesan itu ada sebuah judulnya atau ada titelnya ya. Ada judul, ini titel. Koma, petik 2 lagi karena itu tipe datanya string. Di sini misal saya membuat keterangan kayak gitu. Keterangan ya, titel. Nah, jadi ini bisa langsung kalian run atau kalian jalankan teman-teman. Caranya gimana? Di sini kalian play, ada simbol seperti ini ya, run sub atau tekan F5. Kalau saya tekan F5 di sini akan ngezoom. Karena apa? Saya menggunakan aplikasi Fast Down Capture untuk merekam layar. Nah, jadinya beda ya. Kalau misal saya nggak merekam, F5 ini akan berfungsi untuk run teman-teman. Nah, jadi kayak gitu. Kemudian juga kita bisa mengkliknya, ini klik ini ya. Nah, jadi akan muncul pesan seperti berikut. Oke, jadi tutorialnya seperti ini teman-teman untuk dasar-dasar dari VBA. Jadi semoga tutorialnya bermanfaat. Kalau semisal ada kekurangan kata mohon dimaafkan ya, atau semisal kata-katanya itu kurang dipahami. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.